Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Wisantia Zahra dengan NPM 23350767 akan menjelaskan tokoh pemikiran politik Islam dari Al-Farabi. Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan bin Uzlag Al-Farabi. Ia lahir pada tahun 872 Masehi di Farob, kini wilayah Kazakhstan, dan wafat pada 950 Masehi di Damaskus. Al-Farabi dikenal sebagai seorang filsuf, ilmuwan, dan ahli musik. Ia disebut sebagai guru kedua Al-Mu'allim Al-Toni setelah Aristoteles karena perannya dalam mengembangkan filsafat Islam dan logika. Al-Farabi belajar di Baghdad, pusat ilmu pengetahuan saat itu, di bawah bimbingan para pemikir besar seperti Abu Bishr Matta bin Yunus. Ia mendalami filsafat Yunani, terutama pemikiran Aristoteles dan Plotinus, serta menghubungkannya dengan tradisi pemikiran Islam. Ada beberapa substansi pemikiran dari Al-Farabi. Yang pertama adalah filsafat dan metafisika, di mana Al-Farabi mengembangkan konsep emanasi, yaitu Tuhan adalah sumber utama keberadaan, dan segala sesuatu mengalir atau emanate darinya dan dalam tingkat realitas. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Neoplatonisme dan Aristotelianisme. Lalu yang kedua adalah politik, yaitu negara ideal. Dalam karyanya Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Farabi menggambarkan sebuah negara ideal yang dipimpin oleh seorang filsuf yang bijaksana. Ia membandingkan negara dengan tubuh manusia, di mana pemimpin adalah akal yang mengatur keseluruhan sistem pemerintahan. Ia juga membagi bentuk pemerintahan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah, yang dipimpin oleh seorang yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan. Yang kedua yaitu negara jahiliyah, negara yang tidak mengenal kebajikan dan nilai-nilai filsafat. Yang ketiga yaitu negara fasik, yaitu negara yang mengetahui kebaikan tetapi tidak mengamalkannya. Dan yang keempat adalah negara tiranik, yaitu negara yang dipimpin oleh pemimpin yang zolim dan menindas rakyatnya. Lalu yang ketiga adalah logika dan epistemologi. Al-Farabi mengembangkan sistem logika Aristoteles dan membaginya menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah logika demonstratif atau ilmiah yang didasarkan pada argumen rasional. Dua logika persuasif, retoris, yang digunakan untuk meyakinkan orang banyak dalam politik dan agama. Ia juga membedakan antara lokal potensial, akal aktif, dan akal mustafad, yaitu akal yang telah memperoleh pencerahan dalam proses pencapaian ilmu pengetahuan. Keempat, musik dan pengaruhnya terhadap jiwa dalam karyanya Kitab Al-Musiqo Al-Kabir. Al-Farabi membahas teori musik dan bagaimana suara mempengaruhi emosi manusia. Ia memahami musik sebagai ilmu yang memiliki hubungan erat dengan filsafat dan matematika. Selanjutnya adalah analisis pemikiran politik Islam Al-Farabi, yang dimana pemikiran Al-Farabi memberikan dampak besar bagi perkembangan filsafat Islam dan filsafat Barat. Ia menjembatani pemikiran Aristoteles dan Plato dengan ajaran Islam, menciptakan sintesis yang kemudian diteruskan oleh pemikir seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Konsep negara ideal yang dikembangkan menginspirasi pemikiran politik Islam, meskipun sulit diterapkan dalam realitas pemerintahan saat itu. Gagasannya mengenai hubungan agama dan filsafat juga menjadi dasar bagi perdebatan panjang di dunia Islam tentang apakah wahyu dan akal bisa berjalan beriringan. Meskipun mendapat kritik dari kalangan teolog ortodoks,
Pemikirannya tetap relevan dalam kajian filsafat, politik, dan ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, Al-Farabi menunjukkan bahwa Islam dapat berjalan berdampingan dengan pemikiran rasional dan filsafat Yunani tanpa kehilangan identitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.